anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Syukurlah kalau kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita di hari ini, alangkah baiknya kita meminta penyertaan dari Tuhan agar proses pembelajaran kita di hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Untuk itu anak-anak, sikap berdoa yang baik seperti apa? Ya, baik. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita baru selesai berdoa ya. Sekarang, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Ketua kelas, apakah semuanya hadir ataukah ada yang sakit atau izin? Syukurlah kalau kalian semua hadir ya, anak-anak. Nah, kalau semuanya hadir seperti ini kan, Ibu jadi semakin semangat untuk mengajar. Anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mengamati nyala lampu di rumah? Ya, pasti pernah ya. Kenapa pada saat lampu di salah satu ruangan dimatikan, lampu di ruangan lainnya masih menyala? Ada yang tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar, karena rangkaian listrik yang terdapat pada kedua lampu memiliki lebih dari satu cabang. Sehingga apabila salah satu cabang yang terhubung dengan saklar dimatikan, lampu pada cabang lain masih menyala ya anak-anak. Nah sekarang kenapa pada saat lampu di salah satu ruangan dimatikan, lampu di ruangan lainnya ikut mati? Ada yang tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ayo, siapa yang bisa? Ya benar, karena rangkaian listrik yang terdapat pada dua lampu saling terhubung satu sama lain dan tersusun secara berurutan. Dan pastinya terhubung pada satu kabel yang sama, sehingga apabila salah satu lampu dimatikan, lampu yang lain juga ikut mati ya anak-anak. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi dan percobaan, peserta didik mampu menganalisis karakteristik rangkaian seri. Yang kedua, melalui literasi dan percobaan, peserta didik mampu menganalisis karakteristik rangkaian paralel. Yang ketiga, melalui literasi dan percobaan, peserta didik mampu menghitung kuat arus dan beda potensial pada rangkaian seri. Yang keempat, melalui literasi dan percobaan, peserta didik mampu menghitung kuat arus dan beda potensial pada rangkaian paralel. Anak-anak, kalian masih ingat kan dengan contoh yang Ibu berikan di bagian awal bahwa ketika rangkaian listrik yang terhubung pada dua lampu memiliki lebih dari satu cabang, maka ketika salah satu lampu dimatikan, lampu pada cabang lain masih menyala. Nah, sedangkan ketika rangkaian listrik yang terhubung pada dua lampu tersusun secara berurutan pada satu untaian kabel yang sama, maka ketika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang satunya juga ikut mati. Jadi anak-anak, pembelajaran kita di hari ini akan mempelajari tentang rangkaian listrik, seri, dan juga paralel. Anak-anak, kira-kira siapa nih yang tahu apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silahkan. Ya, baik ya anak-anak. Jadi, yang dimaksud dengan rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang hanya terdiri dari satu jalur untuk melewatkan arus, di mana rangkaian seri tersusun secara berurutan pada satu untaian kabel yang sama. Nah, kalau begitu, kira-kira yang dimaksud dengan rangkaian paralel seperti apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silahkan. Ya, baik ya anak-anak. Jadi yang dimaksud dengan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus, di mana rangkaian listrik paralel tersusun secara sejajar. Anak-anak, kalian masih ingat kan pertemuan sebelumnya Ibu telah meminta kalian untuk melakukan tes online. Nah, berdasarkan tes online tersebut, kalian semua terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dengan gaya belajar audiovisual dan juga kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk duduk ke dalam kelompok masing-masing, di mana kelompok ini berdasarkan gaya belajar. Masih ingat kan kelompoknya? Syukurlah kalau kalian semua masih ingat ya anak-anak. Nah, untuk kelompok audiovisual boleh duduk di bagian kanan Ibu,
Sedangkan untuk kelompok kinestetik boleh duduk di bagian kiri Ibu. Ayo sekarang boleh berpindah? Ya baik. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, ini merupakan LKPD untuk gaya belajar visual, ini LKPD-nya. Dan ini adalah LKPD untuk gaya belajar kinestetik, ini LKPD-nya. Nah, anak-anak, sekarang LKPD-nya sudah berada di tangan kalian masing-masing. Nah, sekarang kalian coba cek dari lembar per lembar sebelum kita memulai aktivitas berdasarkan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Anak-anak, coba perhatikan untuk kelompok audiovisual, coba perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar, di mana terdapat dua buah lampu yang tersusun secara seri dan juga secara paralel, di mana rangkaian listrik tersebut disusun dengan besar tegangan dan juga hambatan yang sama. Pada saat saklar dihubungkan, kedua lampu akan menyala. Untuk lampu yang disusun secara seri, nyala lampu sedikit lebih redup dibandingkan lampu yang disusun secara paralel. Nah, anak-anak, berdasarkan gambar berikut ini, kira-kira permasalahannya seperti apa ya? Coba kalian diskusikan di dalam kelompok dan kemukakan permasalahan tersebut dalam bentuk kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya seperti apakah, bagaimana, dan juga mengapa. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Masih ingat kan bagaimana cara membuat rumusan masalah? Syukurlah kalau kalian semua masih ingat ya anak-anak. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, coba kalian perhatikan tayangan video berikut ini. Berdasarkan tayangan video berikut ini, di sini kalian bisa mengamati bahwa terdapat dua buah lampu yang tersusun secara seri dan juga secara paralel, di mana rangkaian tersebut juga tersusun dengan besar tegangan dan juga hambatan yang sama. Pada saat saklar dihubungkan, kalian bisa lihat kedua lampu akan menyala, di mana pada rangkaian seri lampu yang menyala sedikit lebih redup dibandingkan lampu yang tersusun secara paralel. Nah, anak-anak, dari tayangan video berikut ini, kira-kira permasalahan yang muncul seperti apa ya? Coba kalian dalam kelompok diskusikan, kemudian menuliskan rumusan masalah dengan menggunakan kata tanya seperti apakah, mengapa, dan juga bagaimana. Di mana rumusan masalah tersebut bisa kalian tuliskan pada kolom merumuskan masalah yang terdapat pada LKPD. Nah, anak-anak, kalian masih ingat kan bagaimana cara membuat rumusan masalah? Syukurlah kalau kalian masih ingat ya. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian waktu untuk membuat rumusan masalah dalam kelompok kalian masing-masing. Ayo sekarang silahkan dibuat rumusan masalahnya. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai membuat rumusan masalah? Ya baik. Untuk kelompok audiovisual, rumusan masalahnya seperti apa? Ya baik ya, jadi rumusan masalah dari kelompok audiovisual seperti ini. Nah, untuk kelompok kinestetik bagaimana rumusan masalahnya? Ya baik ya, jadi kalian bisa lihat ini adalah rumusan masalah dari kelompok kinestetik. Nah, rumusan masalah dari kedua kelompok hampir sama ya anak-anak. Jadi rumusan masalah yang akan kita gunakan yaitu sebagai berikut. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah membuat rumusan masalah. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membuat hipotesis. Kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan hipotesis? Ya, benar, hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi di dalam kelompok terkait dengan hipotesis. Ayo sekarang silahkan diskusikan hipotesisnya seperti apa. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah? Ya, sekarang kelompok kinestetik, kira-kira hipotesisnya seperti apa? Ya, baik sekali ya hipotesisnya. Jadi hipotesisnya sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya untuk kelompok audiovisual, bagaimana rumusan masalahnya? Ya, baik sekali ya anak-anak, rumusan masalah dari kelompok audiovisual. Jadi, rumusan masalah dari kelompok audiovisual sebagai berikut ini. Nah, berdasarkan hipotesis dari kedua kelompok, jadi anak-anak kita sepakat nih menggunakan hipotesis yang mana? Ya, jadi hipotesis yang kita gunakan yaitu
sebagai berikut ini ya anak-anak. Anak-anak, pada bagian pengumpulan data untuk kelompok audiovisual di mana untuk menjawab rumusan masalah yang telah kalian identifikasi, kalian dapat melakukan kajian literatur dengan membaca bahan ajar atau buku paket fisika yang berkaitan dengan materi listrik dinamis atau terlebih khusus materi rangkaian listrik seri dan paralel. Atau kalian bisa menonton video pembelajaran yang linknya sudah Ibu lampirkan pada slide, atau kalian dapat mengakses link yang terdapat pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sedangkan pada bagian pengumpulan data untuk kelompok kinestetik, di mana untuk menjawab rumusan masalah yang sudah kalian identifikasi, kalian dapat melakukan percobaan dengan menggunakan virtual laboratorium PET dengan prosedur atau langkah kerja yang sudah terdapat pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, untuk langkah kerjanya kalian bisa lihat pada LKPD. Pertama-tama bukalah browser atau Google, bisa juga Mozilla Firefox pada laptop atau komputer kalian. Kemudian ketik https petcolorado.edu.in. Kemudian pilih fisika pada menu simulation. Selanjutnya tampilannya akan seperti berikut ini. Kemudian pilih circuit construction kit DC. Kemudian pilih play untuk memulai. Selanjutnya tekan tombol intro, maka tampilannya seperti berikut ini. Untuk rangkaian seri, klik dan tarik gambar baterai ke bagian bawah halaman kerja, selanjutnya ubah tegangannya menjadi 12 volt. Kemudian, klik dan tarik gambar kabel lalu hubungkan dengan baterai sehingga membentuk rangkaian seperti pada gambar. Setelah itu, klik dan tarik gambar lampu dan letakkan pada ujung kabel. Kemudian lakukan langkah yang sama untuk lampu yang kedua dan ketiga. Selanjutnya, klik gambar lampu pertama, lalu ubah hambatannya menjadi 10 ohm. Sedangkan untuk lampu yang kedua dan lampu yang ketiga sebesar 20 ohm dan 30 ohm. Kemudian, drag ampere meter, kemudian hubungkan dengan kabel. Lalu catatlah nilai arus yang tampil pada ampere meter tersebut. Selanjutnya dark voltmeter, kemudian hubungkan pada tiap ujung lampu seperti yang terlihat pada gambar. Lakukan langkah yang sama untuk lampu kedua dan lampu ketiga. Selanjutnya catatlah nilai beda potensial yang ditampilkan pada voltmeter. Nah, selanjutnya untuk rangkaian paralel, kita melakukan langkah ke-7 hingga langkah ke-17 sehingga tampilannya sebagai berikut. Langkah yang terakhir yaitu amatilah dan catat hasil percobaan, baik percobaan pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel, pada tabel hasil pengamatan. Jika ada yang tidak dipahami, boleh kalian tanyakan. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian waktu untuk melakukan pengumpulan data di dalam kelompok masing-masing. Anak-anak, jangan lupa untuk mencatat hasilnya pada tabel hasil pengamatan yang terdapat pada LKPD kalian masing-masing ya. Anak-anak, berdasarkan aktivitas yang sudah kalian lakukan di dalam kelompok masing-masing dan juga berdasarkan pada tabel hasil pengamatan, kalian sekarang diminta untuk menganalisis karakteristik rangkaian seri dan paralel, kemudian menuliskannya pada tabel berikut ini. Anak-anak, apakah semuanya sudah ataukah ada yang belum? Ya, karena semuanya sudah, kita langsung bahas ya. Nah, untuk kelompok kinestetik silahkan bagaimana hasilnya? Ya, baik sekali ya anak-anak. Jadi ini merupakan hasil analisis dari kelompok kinestetik. Baik, selanjutnya kelompok audiovisual dipersilahkan. Bagaimana hasilnya? Ya, baik sekali ya anak-anak. Jadi ini merupakan hasil analisis dari kelompok audiovisual. Anak-anak, Ibu meminta kepada kalian untuk memeriksa kembali secara cermat untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang telah kalian analisis dengan hasil pengolahan data yang sudah kalian peroleh dalam kelompok masing-masing dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah selesai?
Ya, langsung saja ya. Untuk kelompok audiovisual, bagaimana pembuktiannya? Ya, baik sekali ya anak-anak. Nah, selanjutnya kelompok kinestetik, bagaimana pembuktiannya? Ya, baik sekali ya anak-anak, pembuktian dari kedua kelompok. Anak-anak, kalian sudah melakukan pembuktian. Maka dari itu, Ibu meminta kalian untuk membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan juga percobaan dengan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian waktu untuk membuat kesimpulan berdasarkan aktivitas kita di hari ini. Anak-anak, apakah semuanya sudah selesai membuat kesimpulan? Oke, langsung saja. Kira-kira siapa nih yang ingin memberikan kesimpulannya? Ya, dipersilahkan. Ya, baik sekali ya anak-anak, kesimpulannya. Kira-kira siapa lagi nih yang ingin memberikan kesimpulannya? Ya, silahkan. Ya, baik sekali ya anak-anak, kesimpulannya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas, di mana tugas ini akan berkaitan dengan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, di mana tugas ini terdiri dari 3 soal. Untuk soalnya bisa kalian lihat pada tayangan slide berikut ini. Nah, tugas ini langsung dikumpulkan pada saat ini juga ya anak-anak. Ibu akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakannya. Ayo sekarang boleh langsung dikerjakan tugasnya. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis, apakah semuanya sudah? Ataukah ada yang belum selesai? Ya, baik ya anak-anak, karena semuanya sudah, langsung saja tugasnya dikumpulkan ke Ibu. Ya, terima kasih ya anak-anak. Ibu rasa materi pembelajaran kita cukup sampai di sini ya anak-anak. Jangan lupa untuk dipelajari kembali ya materinya di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, mari kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pembelajaran kita di hari ini sudah berakhir ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.